Jemaat yang terkasih, Shalom. Ibadah pada hari ini dilaksanakan secara daring dan yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Imam Santoso dari GKI Salatiga dengan tema Belas Kasihan yang Menggerakkan Hati dan Tanganku. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan pujian Tuhan Allah hadir, diambil dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Yang terkasih, ibadah ini kita mulai dalam karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Umat Allah yang terkasih, Yesaya 55 ayat 1 dan ayat yang ketiga mendasari ibadah kita yang berkata demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Mari sekarang kita masuk di dalam doa, datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami sebagaimana adanya kami saat ini. Namun kami juga menyadari bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami akan kehendak-Mu, akan firman-Mu, serta kami hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami ya Bapa, menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami, dan mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dengarkanlah karena kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang datang dengan penuh kesungguhan hati, memohon pengampunan dari Tuhan, maka berita anugerah bagi kita terambil dari Roma 9 ayat yang kelima yang berkata demikian. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu,
Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa, mempersiapkan diri kita untuk pelayanan sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh beribadah pada hari ini. Dan sekarang kami bersama-sama mau membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya. Mohon Tuhan memberkati kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sabda Allah yang hidup. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, tema ibadah kita hari ini adalah belas kasihan yang menggerakkan hati dan tanganku. Adapun bagian firman Tuhan yang mau kita baca dan renungkan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Akan saya bacakan bagian sabda ini untuk kita semua, Matius 14, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, ya ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada sebuah media sosial, medsos, yang saya suka, yaitu FB atau Facebook. Itu sebagai hiburan untuk saya. Melalui Facebook ini saya bisa berkomunikasi dengan banyak teman-teman. Ada banyak teman-teman saya di sana dan kita bisa saling menyapa, saling memberi kabar dan berkomunikasi. Biasanya orang upload Facebook itu, update status itu, bermacam-macam. Ada yang sukanya itu upload kuliner, berbagai macam jenis makanan. Ada juga yang sering update status tempat-tempat wisata yang dia kunjungi. Dan di antara teman saya yang lain itu, ada satu orang yang menarik perhatian saya, yaitu ada orang ini yang kalau nulis status, itu selalu temanya soal berbagi dengan orang lain. Dia itu bukan orang kaya, dia orang sederhana.
Tetapi orangnya itu hidupnya sepertinya sangat menyenangkan. Dia selalu mengatakan hidup harus selalu bersyukur. Berkat Tuhan selalu cukup. Baiklah kita suka menolong, berbagi dengan orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia orang yang sederhana tetapi temannya banyak, dan satu hal yang menarik tadi adalah dia itu orangnya murah hati, suka berbagi dengan orang lain. Nah, selaras dengan itu saya juga suka melihat tayangan di YouTube tentang seorang artis yang juga gemar menolong orang lain dengan berbagai macam cara. Artis ini adalah seorang artis yang kaya raya sekarang, tetapi dia pernah mengalami saat-saat sulit dalam hidupnya. Dia pernah terlilit hutang yang sangat besar, dan dia berkata, waktu saya kena masalah, punya hutang yang banyak, tidak ada seorang teman pun yang mendekat kepada saya. Dan itu keadaan yang sungguh-sungguh menekan, yang sungguh-sungguh berat, yang sungguh-sungguh sulit. Dan sekarang artis ini sudah bangkit lagi, berhasil, kaya raya, dan dia sangat peka dan peduli melihat penderitaan orang lain. Dengan banyak cara dia membantu sesamanya yang ditemui di jalan-jalan. Saya suka melihat tayangan mereka ini, dan itu seringkali mengharukan. Dia menolong dengan sangat tulus, tanpa pamrih sama sekali. Nah, saudara, saya suka tema-tema seperti ini. Berbagi, menolong, membantu. Mengapa? Karena ini tema yang sangat indah untuk kehidupan kita, dan memang sebetulnya hidup itu ya seperti itu. Hidup itu orang perlu peka, perlu peduli akan orang lain. Dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan yang sangat indah sekali. Ungkapan berkata, urip iku urup. Urip iku urup, maksudnya hidup ini harus berguna, harus bermanfaat bagi orang lain. Dan bukankah dalam bahasa Kristenan ini juga sama artinya dengan hidup ini harus menjadi berkat? Dan untuk bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, tidak harus orang itu menunggu jadi kaya dulu. Bukankah banyak kali kita berpikir, kalau saya sekaya dia, saya pasti bisa membantu. Benarkah begitu? Belum tentu. Orang yang ketika kaya, bisa-bisa malah jadi tambah eman-eman dengan hartanya. Menjadi pelit, tidak suka berbagi. Bukankah banyak kita jumpai seperti itu? Orang yang berkecukupan dan berlimpah-limpah, tetapi pelitnya bukan main. Sebaliknya, ada orang yang sederhana hidupnya, tetapi kok dia murah hati, dia lomo, dia itu suka bergemar berbagi dengan orang lain. Dan memang saudara, suka berbagi, peka, peduli, itu bukan pertama-tama soal kaya atau tidak kaya, bukan soal punya atau tidak punya, tetapi soal hati ini. Soal mau atau tidak, soal bersedia atau tidak berkarya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana sikap Tuhan Yesus menghadapi orang banyak. Injil Matius yang kita baca tadi adalah kisah yang sangat populer, yaitu tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang bisa memenuhi kebutuhan makan 5.000 orang. Dikisahkan tadi, setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, lalu Yesus mengajak para muridnya menyingkir ke tempat yang sunyi dengan melalui jalan air, naik perahu. Tapi orang banyak melihat rombongan Yesus dan kemudian mengikuti Yesus melalui jalan darat. Orang-orang ini terpikat dengan pengajaran Tuhan Yesus dan juga seringkali menyaksikan kebaikan-kebaikan hati Tuhan Yesus. Dan ketika bertemu Yesus melihat orang banyak itu, Injil mencatat dengan jelas, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, tidak ada yang menyuruh, tetapi hati tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian tanpa ada yang menyuruh, Yesus segera bertindak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita saksikan di sini, Yesus bisa merasakan penderitaan orang lain dan berbuat dan bertindak. Tidak hanya merasa, tetapi juga kemudian action, bertindak.
Nah, mungkin kita perlu belajar soal ini, sekalian. Bukankah itu seringkali juga bisa merasa kasihan toh? Kalau kita melihat orang miskin, pengemis, orang yang tidak mampu, sakit dan sebagainya, kita berkata pada teman kita, kasihan ya. Kasihan ya. Tapi seringkali kita hanya berhenti sampai di situ, kasihan, tetapi kita tidak berbuat sesuatu. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu bertindak, menyembuhkan orang-orang sakit itu. Dan kisah selanjutnya makin menunjukkan kepekaan, kepedulian, dan tindakan Yesus yang menolong orang banyak. Dikisahkan ketika menjelang malam, para murid ini datang kepada Yesus dan meminta Yesus, suruhlah mereka ini pergi ke desa-desa yang terdekat supaya mereka membeli makan. Kita melihat para murid memang punya kepekaan, peduli, tapi mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa menolong, ada hati, tetapi tidak bisa berbuat lebih banyak dari itu. Dan bagaimana sikap Tuhan Yesus? Yesus menjawab mereka dan berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, mari kita pikirkan sejenak bagaimana Tuhan Yesus ini. Apa ini perintah yang masuk akal? Apakah orang banyak yang datang sendiri itu menjadi bagian tanggung jawab para murid? Bukankah mereka datang sendiri tanpa disuruh, tanpa diperintah? Dan orang sebanyak ini harus diberi makan. Bagaimana mendapatkan makanan di tempat yang sepi seperti itu? Kalaupun ada yang jual makanan, di manakah uangnya? Apakah para murid ini punya uang? Ini situasi yang sungguh-sungguh mustahil. Terlalu banyak kesulitan, banyak pertanyaan, banyak ketidakmungkinan, keterbatasan membatasi para murid. Barangkali para murid berpikir begini, ya peka, peduli, ya peduli, belas kasihan, ya belas kasihan. Tapi kalau tidak bisa, apa ini harus kita lakukan? Para murid tidak berdaya dan berkata, di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Maksudnya ada, tapi sedikit. Ada, tapi terbatas. Tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan sekian banyak orang ini. Lalu berkata kepada mereka, bawalah kemari. Yesus mau menerima roti dan ikan yang sedikit, yang terbatas itu. Lalu dia menengah ke langit, berdoa, mengucap syukur kepada Bapanya, memecah-mecahkannya, dan kemudian para murid membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan Injil mencatat mereka semuanya makan sampai kenyang, dan bahkan ada sisa 12 bakul penuh. Berapa orang yang makan saat itu? Dicatat ada 5.000 orang, itu pun hanya laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah mujizat yang sulit dijelaskan, tetapi mujizat yang terjadi karena ada kepedulian, kepekaan, dan belas kasihan Yesus kepada orang banyak itu. Roti dan ikannya sangat sedikit, terbatas, kecil, tapi di tangan Tuhan itu cukup, bahkan berlebih. Nah, tema ibadah kita hari ini itu sangat indah. Belas kasihan yang menggerakkan hati dan tanganku. Kalau tema ini coba kita terapkan dalam kondisi kita saat ini, kira-kira maknanya apa dan apa yang bisa kita lakukan, bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, kita tahu bahwa COVID-19 ini sungguh mengubah banyak hal dalam kehidupan kita.
menjadikan semuanya berubah, semuanya sulit, sangat terasa ekonomi juga sangat berat, sangat sulit. Semua tanpa kecuali terkena imbasnya. Usaha besar, menengah, kecil, semuanya terkena akibatnya. Pekerjaan berhenti, penghasilan menurun bahkan tidak ada sama sekali. Sedangkan kebutuhan pengeluaran kita terus harus setiap hari kita keluarkan. Sehingga pada akhirnya walaupun dinasihati orang tidak keluar rumah, tapi karena kondisi lebih memilih tetap bekerja daripada tidak bisa makan. Apa yang dimakan kalau mereka tidak berusaha? Sehingga kadang-kadang ya kondisinya belum memungkinkan, tapi orang harus mulai bekerja. Nah, saudara, dalam situasi sulit seperti ini, bagaimana kita bisa menerapkan tema ini? Belas kasihan yang menggerakkan hati dan tanganku. Bagaimana sikap kita pada masa pandemi COVID-19 ini? Apakah kita masih memiliki rasa belas kasihan dan lalu tergerak untuk menolong sesama kita? Banyak orang berpikir begini, bagaimana kita bisa menolong? Saya sendiri juga mengalami kesulitan. Benar, saudara, siapa yang tidak sulit pada saat-saat seperti ini? Tetapi benar-benarkah tidak ada orang yang jauh lebih sulit hidupnya dari kita? Mungkin ada di antara kita yang betul-betul tidak berkutik sama sekali. Benar-benar kita itu sulit, mengalami kesulitan ekonomi. Tapi siapa tahu di antara kita, di antara saudara sekalian, ada yang sulit tentu, tetapi toh belum sampai terdesak, terpojok, sampai tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, punya kecukupan, punya kekayaan yang cukup banyak, punya tabungan. Apakah kita masih bisa memiliki belas kasihan, compassion dalam hati kita, dan lalu menggerakkan hati dan tangan kita itu untuk menolong sama kita? Kadang-kadang orang salah berpikir, tidak ada penghasilan, saya harus mengeluarkan uang tabungan saya. Tiap hari tabungan makin berkurang, lalu sedih. Saudara, tidak bisakah kita berpikir sebaliknya? Bukankah kita perlu bersyukur pada Tuhan bahwa di masa lalu kita bisa bekerja, ada berkat yang banyak, tidak semuanya habis, bisa kita saving, kita bisa tabung. Bukankah itu berkat Tuhan dan sekarang saatnya kita memakai itu, bahkan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menolong orang-orang lain. Mari saudara kita bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan, dan kalau kita masih bisa berbuat sesuatu, mari kita berbuat sesuatu bagi orang. Sekali lagi, ini bukan soal punya atau tidak punya, bukan soal kaya atau tidak kaya, tapi ini soal hati. Apakah kita memiliki perasaan belas kasihan di dalam hati kita? 5 roti dan 2 ikan yang sedikit di tangan Tuhan bisa menjadi mujizat yang luar biasa. Apa yang kita bawa kepada Tuhan bisa kita serahkan pada Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin saudara berpikir, siapa yang perlu dibantu? Nah, saudara barangkali tidak usah berpikir jauh-jauh. Coba lihat, perhatikan, mungkin ada anggota keluarga, saudara-saudara sendiri, kerabat, famili, yang kondisinya saat ini benar-benar membutuhkan bantuan. Saya seringkali membayangkan bahwa orang bersaudara itu, mungkin 5 bersaudara, tidak semuanya kondisinya sama. Ada yang diberkati, ada yang sangat cukup, ada yang sangat kekurangan. Tidak usah jauh-jauh, coba mengingat itu loh, adik kakak kita itu yang sungguh-sungguh membutuhkan. Tidakkah kita merasa bahwa mereka itu sungguh-sungguh terdesak dan kita itu bisa membantu orang itu? Kadang-kadang kita banyak alasan, sudah seringlah, nanti tergantunglah pada kita, enak aja, dan sebagainya. Saudara, apakah hati kita itu memiliki belas kasihan kepada orang-orang itu? Kalau sudah kita lakukan pada orang terdekat kita,
kita bisa mengingat teman-teman seiman kita di gereja. Pasti ada anggota jemaat di gereja kita ini yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita tidak tahu, barangkali karena kita memang tidak pernah kepingin tahu, tidak pernah kepingin melihat siapa di antara mereka itu membutuhkan pertolongan. Pasti ada. Dan mari kita salurkan berkat Tuhan itu bagi mereka. Sebagai gereja, kita juga seringkali sudah berbuat aksi sosial, memberikan bantuan sembako pada masyarakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, kadang-kadang juga memberikan bantuan secara kreatif. Tidak hanya karitatif memberi, tapi juga secara kreatif. Saya tahu ada gereja yang menyediakan satu halaman, satu ruangan di gerejanya itu untuk acara jual beli semacam pasar. Diberikan kesempatan pada anggota jemaat untuk menaruh barangnya di ruangan itu, dan anggota jemaat yang lainnya membutuhkan barang-barang itu bisa beli di situ. Ini juga satu cara untuk saling memperhatikan, saling mempedulikan. Ada juga gereja-gereja yang memberikan makanan nasi bungkus kepada masyarakat, dan nasi bungkus ini dipesan juga pada anggota jemaat yang usahanya memang buka warung. Jadi memberi pekerjaan pada anggota jemaat ini yang buka warung untuk bikin nasi bungkus, dan nasi bungkus ini kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pokoknya kalau kita mau, hati kita itu ada rasa compassion, belas kasihan, cara akan selalu bisa kita temukan. Dan saudara, baiklah kita ingat satu hal penting. Yang seperti ini, rasa belas kasihan, kepekaan, kepedulian terhadap kebutuhan sesama, itu jangan hanya berhenti, stop ketika besok pandemi ini selesai. Tetapi malah ini kita jadikan momentum untuk terus menjadikan sifat murah hati itu semangat kehidupan Kristiani kita, sama seperti Tuhan Yesus sendiri. Lihatlah Yesus, melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Pak murid mengatakan, suruh mereka pergi mencari makan, Yesus mengatakan, jangan suruh mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Apakah itu mungkin? Mujizat bisa terjadi. Nah, saudara sekalian, rasa belas kasih ini, kepedulian, kepekaan ini, itu sangat dekat dengan sifat murah hati. Orang yang murah hati itu selalu berusaha untuk memikirkan yang terbaik bagi kebutuhan orang lain, bersedia menolong, memberi bagi orang lain. Dan ini satu hal penting. Tidak pernah, dan jangan pernah takut, kita menjadi miskin karena kita banyak memberi. Saudara, dalam pengalaman saya dan pengamatan saya, tidak pernah ada orang menjadi miskin karena dermawan. Yesus pernah mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tidak ada orang yang miskin, jangan pernah takut menjadi miskin, karena suka berbagi, karena suka memberi. Saya tahu, orang bisa jatuh miskin ketika dia itu usahanya bangkrut. Orang bisa jatuh miskin kalau dia ditipu oleh rekan bisnisnya. Orang bisa jatuh miskin ketika dia mengalami musibah, pabriknya terbakar. Orang bisa jatuh miskin kalau ada anggota keluarga yang sakit lama dan parah, menghabiskan banyak biaya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi tidak pernah ada orang jatuh miskin karena suka memberi. Coba tunjukkan pada saya orangnya. Pak, ini orang ini dulu kaya, sekarang miskin. Kenapa? Suka memberi. Tidak pernah ada. Orang bisa miskin karena bangkrut, ditipu teman, kena musibah, ada yang sakit, berat dan lama, tapi sekali lagi tidak pernah ada orang miskin. Karena suka memberi, karena suka berbagi. Oleh karena itu, mari kita pergunakan kehidupan kita ini, mari kita berguna apa yang diberikan pada kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus yang hidup sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Ungkapan dalam bahasa Jawa tadi sungguh sangat indah. Urip iku
urub. Saudara, hidup hanya satu kali, dan hidup ini terbatas. Mari kita lakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi banyak orang, dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Allah yang terkasih, mari sekarang kita menundukkan hati kita, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini dengan sehati kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini beserta keluarga mereka masing-masing. Berkatilah mereka ya Tuhan, anugerahkan kesehatan, anugerahkan sukacita di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terlebih ya Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap pergumulan yang mereka alami ya Tuhan. Dan biarlah di tengah segala kesusahan hidup, pergumulan yang mereka alami, pengharapan mereka senantiasa ada terhadap Engkau ya Tuhan. Mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang berusia lanjut dan dalam kondisi lemah tubuh. Bapa di surga, kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, di tengah kelemahan tubuh yang mereka alami karena usia yang sudah lanjut, pun juga dalam kondisi lemah tubuh karena sakit penyakit yang sudah sekian lama dialami. Bapa di surga, kiranya Engkau menguatkan mereka. Biarlah iman mereka tetap kuat, tetap teguh kepada Engkau ya Tuhan, meskipun fisik mereka melemah. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Penatua Endro Rasmono ya Tuhan, yang saat ini juga sedang terbaring sakit. Bapa di surga, kiranya Engkau memulihkan kondisi kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan, dan Engkau berkati segala obat-obatan yang ia konsumsi, masa-masa istirahat, pendampingan dari keluarga, semua itu boleh Tuhan pakai untuk mendatangkan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan ibadah di GKI Taman Majapahit dan gereja-gereja yang lain di Kota Semarang dan secara khusus di mana-mana tempat ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati supaya pelaksanaan ibadah di gereja-gereja Tuhan dapat berlangsung dengan baik. Setiap jemaat Tuhan dapat betul-betul merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dapat memuji memuliakan Tuhan di dalam kondisi apapun yang mereka hadapi saat ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah ya Tuhan. Di masa pandemi virus corona ini ya Tuhan, anak-anak harus bersekolah dari rumah masing-masing. Kami mau berdoa supaya Tuhan boleh memberkati anak-anak kami, supaya mereka dapat mengikuti setiap pembelajaran yang harus mereka ikuti, dan berkatilah para orang tua kami yang mendampingi anak-anak kami ini ya Tuhan. Beri kami kesabaran, beri hikmat, berikan kemampuan, dan juga berikan kemauan untuk dapat berkomunikasi dengan sekolah sehingga pendidikan anak-anak kami di tengah pandemi virus corona ini ya Tuhan dapat
berjalan dengan baik, anak-anak kami tetap memperoleh pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya percepatan penanggulangan dampak pandemi virus corona ini. Berkatilah para pemimpin negara kami. Berkatilah para pemimpin Kota Semarang, tempat di mana kami tinggal saat ini ya Tuhan. Beri mereka hikmat ya Tuhan, untuk dapat melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan dampak akibat pandemi virus corona ini. Biarlah ya Tuhan, keadaan boleh semakin lebih baik. Doa kami ya Tuhan, supaya roda perekonomian dapat berjalan dengan lebih baik. Doa kami ya Tuhan, supaya semakin banyak orang-orang yang sadar akan protokol kesehatan dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh, sehingga dampak pandemi virus corona ini dapat segera tertanggulangi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang akan kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, dan supaya persembahan ini ya Tuhan menjadi satu ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan, atas segala berkat-berkat yang selalu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan nas persembahan terambil dari Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat keperkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat, persembahan dapat dilakukan dengan melihat tayangan berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Umat Allah yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan ambil hidupku. Marilah kita hidup dengan mewujudkan belas kasihan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, dan untuk itu mari kita sambut dan terima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.